Kapten muda dan gagah berani itu berdiri di depan pintu pavilion ke rumah kepala desa Sidoraharjo, ditemani sosok laki-laki bermata sayu di sebelahnya. Pak Hasbi mempersilahkan. Kapten Biru membuka pintu kamar pavilion yang tak terkunci dengan isyarat tangannya. Laki-laki muda itu memegang dadanya, dada yang penuh getaran rasa, entah itu gejolak rindu, rasa takut, ataupun hati yang bahagia, kini bersatu, bergumul membuat nafas Kapten Biru terasa sedikit sesak. Klek, pintu kamar terbuka. Mata Kapten Biru tiba-tiba memerah dengan gejolak nanar yang membara. Pipinya terasa panas terbakar, darahnya mendidih naik ke atas kepala yang berdenyut-denyut seakan mau meledak. Pak Hasbi yang melihat kejadian itu pun ikut naik pitam. Dua laki-laki ikut kompak masuk melangkah melewati pintu ruang pavilion yang berukuran 4 kali 6 meter. Dengan cat berwarna biru tua serasi dengan warna bangunan di depannya. Kapten Biru menghajar habis-habisan laki-laki yang dilihatnya sedang asik membelai-belai wajah Rengganis yang masih belum sadarkan diri. Kapten Biru menangkap basah laki-laki yang tak dikenalnya itu sedang mengamati sekujur tubuh Rengganis penuh nafsu. Pak Hasbi yang melihat kejadian itu hanya menontonnya dengan mata yang penuh kebencian. Ia seakan memberikan persetujuan kepada Kapten Biru untuk memberi pelajaran yang sangat berharga bagi keponakan laki-lakinya yang sangat kurang ajar itu malam ini. Laki-laki bergaus putih dan celana pendek di atas lutut itu tampak tersudut tanpa ada perlawanan sedikit pun. Beberapa prajurit yang tadinya tetap berada di ruang tamu tak mengikuti Kapten Biru ke pavilion, kini dengan cepat telah bergabung dan bersiaga di depan kamar tempat Dokter Rengganis terbaring. Gerakan mereka secepat kilat saat mendengar bunyi gaduh dari arah belakang rumah Pak Kades. "Pratu Angga, bawa laki-laki ini," perintah Kapten Biru dengan suara masih bergetar. Dihempaskannya tubuh laki-laki yang tak lagi memiliki nyali itu ke tanah. Rengganis, bangun, ini aku." Kapten Biru kembali ke sisi Rengganis. Wajah sayunya tampak begitu sedih melihat tubuh wanita yang dicintainya penuh luka-luka dan lebam. Ditambah kejadian baru saja terjadi, hati laki-laki gagah itu seketika menjadi sangat kecil dan berdarah. Kapten Biru memeluk erat tubuh Rengganis yang masih terlihat lemas dan lunglai. Di belainya pipi Rengganis yang penuh biru dan lebam, dadanya berkecamuk, kemarahan seperti telah berhasil merasuki pikirannya. Ingin sekali ia berlari dan meremukkan seluruh tulang belulang. Laki-laki bernama Bono, laki-laki yang sukses membuat Kapten Biru hampir kehilangan cinta pertamanya. "Maafkan saya, Komandan." Pak Hasbi memecah kekakuan yang ada. Wajahnya menyiratkan rasa malu dan menyesal yang teramat dalam. "Dia keponakan saya, sejak kecil perilakunya memang sangat buruk. Saya mohon maaf atas kejadian ini. Saya sendiri yang akan memastikan bahwa dia akan menerima hukuman yang sepadan dengan perbuatannya yang bejat itu." Pak Hasbi benar-benar merasa dipermalukan saat apa yang dilakukan Jerry, keponakannya malam ini pada Dokter Rengganis. Jerry, putra dari Melsia, adik satu-satunya Pak Hasbi, laki-laki berperangai buruk itu telah kehilangan sosok kedua orang tuanya saat berusia masih sangat kecil. Ayah dan ibunya meninggal dalam suatu kecelakaan dalam perjalanan ke kota untuk berbelanja barang-barang kebutuhan toko kelontong mereka. Saat itu Jerry ada dalam pengasuhan Pak Hasbi. Bukan 1-2 kali Pak Hasbi dibuat kewalahan menghadapi kenakalan Jerry. Namun dengan segala kasih dan kesabaran yang dimiliki Pak Hasbi, ia selalu memanfaatkan dan menyelesaikan segala masalah yang ditimbulkan Jerry. Rasa sayang yang diberikan Pak Hasbi sepertinya selalu disalahgunakan oleh Jerry. Namun sepertinya tidak untuk kali ini. Reputasi kepala desa yang baik selama ini telah dihancurkan oleh keponakan yang telah dianggapnya sebagai anak kandungnya sendiri itu. Pak Hasbi begitu terlihat murka. Laki-laki berkopiah hitam itu berniat memberi Jerry pelajaran kali ini. Tidak ada kata ampun lagi untuk berandal desa Sidoraharjo itu. Benar-benar tak pernah terpikirkan oleh Pak Hasbi, Jerry bisa merendahkan dan melecehkan wanita terhormat macam Dokter Rengganis. Beruntung mereka datang tepat waktu hingga tak terjadi sesuatu yang lebih fatal. "Sekali lagi saya mohon maaf, saya sangat malu." Pak Hasbi berdiri di sisi tempat tidur Rengganis, tatapan matanya kosong. Laki-laki tua itu tampak begitu syok. "Saya tidak tahu apa yang bisa saya perbuat jika terjadi sesuatu pada wanita ini." Kapten Biru mengusap rambut Rengganis dengan lembut. "Anda sangat mencintai istri Anda, Pak. Saya kagum," ucap Pak Hasbi yang membuat Kapten Biru dan beberapa orang prajurit yang berjaga di depan sempat tersedak. Kapten Biru refleks menoleh ke arah Pak Hasbi dengan tatapan penuh tanda tanya.
Begitu juga dengan beberapa prajurit yang ada di depan pavilion, mereka ikut menoleh bersamaan. Menatap wajah Pak Hasbi dan Kapten Biro bergantian. Dia belum menjadi istriku, Pak. Kapten Biro tersenyum. Oh, maaf, saya pikir dokter muda ini istri komandan. Pak Hasbi tampak salah tingkah karena kesalahannya berkata-kata. Tidak apa-apa, saya memang berniat menjadikannya pendamping hidup saya. Kapten Biro memandang wajah Rengganis. Rengganis? Kapten Biro merasakan ada gerakan pada tangan kanan Rengganis yang sejak tadi dipeganginya. Siapa yang akan kamu jadikan pendamping? Tiba-tiba Rengganis membuka matanya. Gadis itu berusaha untuk duduk. Aduh, Rengganis gagal untuk bangun. Kepalanya terasa begitu berat. Sudahlah, istirahat dulu. Jangan banyak bergerak. Kapten Biru membantu Rengganis kembali berbaring. Laki-laki itu tampak malu. Sepertinya Rengganis mendengarkan apa yang dibicarakannya barusan dengan Pak Hasbi. Kamu tidak apa-apa? Tanya Kapten Biru cemas. Kepalaku pusing. Rengganis memegangi kepalanya, matanya berkunang-kunang, tubuhnya pun terasa lemas tak bertenaga. Berada di mana kita sekarang, Mas? Apa yang terjadi padaku? Rengganis mulai sadar tentang keberadaannya. Kamu aman sekarang? Aku ada di sini. Kapten Biru memeluk tubuh Rengganis. Rasa malunya tiba-tiba hilang berganti rasa lega melihat Rengganis setelah ciuman. Kapten Biru memeluk erat tubuh Rengganis, seakan ingin melepaskan segala rasa cemas dan ketakutan yang telah menghantui perasaannya seharian ini. Ia benar-benar takut akan kehilangan gadis yang sangat ini berada di pelukannya. Rengganis hanya terdiam. Gadis itu merasakan kenyamanan dalam pelukan cemas Kapten Biru. Ia pun sedang berusaha menumpahkan segala ketakutannya akibat semua yang terjadi padanya. Segala beban yang dirasakannya seakan mulai menguap saat berada dalam pelukan laki-laki yang sejak awal selalu dinanti-nanti sebagai penyelamat nyawanya. Astuti, bagaimana Mbak Astuti? Tanya Rengganis tiba-tiba. Kami belum menerima laporan tentang keberadaannya. Apa dia masih berada di villa? Kapten Biru segera berdiri. Laki-laki tampan itu melangkah keluar pavilion dengan gagahnya. Tubuhnya yang proporsional terlihat sangat mempesona meski dipandang dari belakang. Rengganis selalu merasa aman bila berada di dekatnya. Dari jauh Rengganis melihat Kapten Biru tampak berbincang serius dengan Letu Abi dengan hand talking di tangannya. Pria muda itu seperti sedang menghubungi seseorang dengan bantuan alat itu. Sekitar 10 menit ketegangan itu berlangsung, Kapten Biru kembali lagi ke dalam kamar Rengganis. Mereka belum menemukan Mbak Astuti, kita berdoa segera ditemukan. Rengganis hanya menggigit bibir mendengar berita yang dibawa Kapten Biru. Dokter muda itu merasa dirinya terlalu egois karena meninggalkan Astuti sendirian di sana. Nanti kalau sudah baikan kita pulang ya, saya akan membantu pasukan yang lain mencari Astuti. Aku sudah baikan, kita pulang sekarang saja. Rengganis memaksakan diri untuk berdiri. Kalau belum kuat, biar nak Rengganis di sana saja dulu, Pak Komandan. Saya berjanji akan menjaganya dengan sangat baik kali ini. Semut pun tak akan pernah saya izinkan masuk mendekatinya. Pak Hasbi menawarkan bantuan dengan muka yang amat serius. Tidak, Pak. Biarkan saya ikut bersama pulang. Saya mau bantu cari Mbak Astuti, pinta Rengganis. Baik. Begini saja, izinkan saya membantu. Saya akan mencoba mengerahkan masyarakat dan orang-orang kepercayaan saya untuk ikut mencari Mbak Astuti, tawar Pak Hasbi. Sejak awal laki-laki itu melihat wajah Rengganis, ia merasakan kedekatan batin yang luar biasa dengan gadis cantik itu. Memori tentang putri remajanya yang harus berakhir dengan mengenaskan itu seperti hidup kembali. Dengan dikuburnya sedalam mungkin, seakan bangkit kebenciannya pada keluarga Plenggo Hadi yang telah mengacak-acak ketenangan keluarganya berkobar kembali. Terima kasih, Pak, ucap Kapten Biru memecah lamunan Pak Hasbi. Tapi sebaiknya dokter istirahat saja, saran Pak Hasbi. Tidak, saya harus ikut, Pak. Mbak Astuti pasti sedang menungguku. Dokter Rengganis tak mau kalah. Rengganis, dengarkan aku. Kapten Biru kembali duduk di sisi Rengganis yang sesekali masih terlihat nyengir, menahan nyeri pada sekujur tubuhnya yang terasa perih karena luka-luka yang dimenderanya. Kamu harus istirahat di mes, biar bidan Maya yang akan merawatmu. Kasihan mereka pasti mencemaskan keadaanmu. Biarkan aku yang akan mencari keberadaan Mbak Astuti. Kamu percaya padaku kan? Kapten Biru menatap lurus pada dua bola mata hitam pekat milik Rengganis. Rengganis mengangguk.
Gadis itu menuruti apa yang dikatakan Kapten Biru. Ayo kita berangkat sekarang, saya akan siapkan mobilnya. Pak Hasbi segera keluar menyiapkan 2 buah mobil yang akan dipergunakan mengantar Dokter Rengganis dan mencari Astuti. Semua sudah siap di sekitar mobil yang akan digunakan. Tak lama Kapten Biru keluar menggendong oleh Rengganis yang masih tampak lemah. Wajah gadis itu tampak memerah. Ia mendekap tubuh Kapten Biru dengan tangan yang kaku. Kapten Biru sebenarnya menyadari ketidaknyamanan yang dirasakan Rengganis yang kini berada dalam gendongannya. Namun laki-laki itu tetap melangkah penuh percaya diri. Derap langkahnya penuh kekuatan meski dengan beban seorang gadis yang menggantungkan tangan di lehernya. Senyum Kapten Biru terkulum dalam bibirnya yang indah. Ia begitu menikmati momen yang mungkin tak akan bisa terulang kembali ini. Diam, Rengganis memukul dada bidang Kapten Biru. Tidak, aku tidak mengatakan apa-apa, bisik sang kapten. Bunyi jantungmu berisik, Rengganis mengomel. Kapten Biru tertawa. Senyumnya tak lagi dapat ditahan. Bibirnya tertarik membentuk sebuah lengkungan senyum yang sangat rupawan. Rengganis tak dapat menolak pesona yang ditawarkan pria tampan yang selalu mampu menjadi pahlawan bagi dirinya. Dengan sadar disendirkan kepalanya yang masih terasa berat itu pada dada Kapten Biru, hingga detaknya terasa semakin keras. Renggani tertawa di antara nyeri yang terasa di tubuhnya. Jangan lupa like, subscribe, tekan loncengnya, dan terima kasih sudah menonton.